yang merenggut nyawa petinggi militer pada saat itu. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja hari ini. Kembali lagi dengan saya di channel kita di Balik Kalimantan yang membahas mitos, sejarah, dan mistis-mistis yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Pembahasan kali ini adalah tentang seorang tokoh yaitu Brigjen Haji Hasan Basri, terkenal sebagai pahlawan nasional juga dan populer di Kalimantan ini. Sekarang kita mengawali pembahasan kita dengan mengingat kembali aksi penculikan gerakan 30 September yang dikenal dengan gerakan atau G30S PKI, di mana peristiwa itu pada tahun 1965 dan digambarkan didalangi oleh Partai Komunis. Ada 7 jenderal yang diculik oleh PKI. Kemudian penguasa Orde Baru itu muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan tersebut. Nah, di Kalimantan sendiri, di Kalsel khususnya, kisah ini pun sangat populer. Tokoh dari Kalsel yaitu seorang Brigjen Haji Hasan Basri ini sendiri pun dimurkai oleh penguasa pada saat itu, yaitu Soekarno, karena telah membekukan PKI tadi. Pada tahun 1960 memang situasi politik itu sangat panas. Jenderal Hasan Basri ini kan sebagai penguasa perang daerah Kalsel ya, yang lahirnya di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Kemudian beliau bersekolah di Hollards Inland School atau HIS, kemudian lagi di Madrasah Sanawiyah Al-Wataniyah Kandangan, kemudian sekolah Islam Pondok Modern di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kemudian beliau mengeluarkan surat kebijakan pembekuan kegiatan PKI dan ormas-ormas pendukungnya. Padahal PKI ini kan adalah tangan kanannya oleh sang penguasa Soekarno. Kemudian sang Presiden Soekarno pun tidak berkenan dengan adanya tindakan pembekuan tersebut. Dan sang penguasa pun menegur Brigjen Haji Hasan Basri ini untuk menarik tindakan tersebut. Nah, sang jenderal pun enggan menarik keputusan itu. Dia sangat gagah berani menolak teguran dari presiden. Kemudian tindakan dari Brigjen Haji Hasan Basri pun untuk menolak teguran itu diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, yang kemudian dikenal dengan Tiga Selatan, untuk membekukan PKI tadi, kegiatan-kegiatan Partai Komunis itu tadi. Brigjen Hasan Basri pun teguh pada pendiriannya karena beliau menilai bahwa PKI serta pahamnya itu tidak cocok dan tidak baik untuk Kalimantan Selatan khususnya. Seiring berjalannya waktu, yang dikhawatirkan Hasan Basri pun ternyata terbukti, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang dikenal dengan 30S PKI pada tahun 1960 yang merenggut nyawa petinggi militer pada saat itu, di mana mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. Nah, itulah perlawanan Brigjen Haji Hasan Basri terhadap PKI di Kalimantan Selatan ini dengan gagah beraninya. Kemudian pada masa penjajahan, Jenderal Hasan Basri pun pada umur 22 tahun beliau menjadi seorang guru agama di Jawa Timur tadinya. Beliau aktif dalam perebutan senjata melawan tentara Jepang di Surabaya. Jadi asalnya nih di Surabaya dulu, dia habis bersekolah tadi kan di Jawa Timur, kemudian dia jadi guru, kemudian bergabung untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah ini. Setelah proklamasi 1945, Haji Hasan Basri pun aktif menyebarkan berita tentang kemerdekaan ke berbagai daerah. Nah, kemudian beliau ingin kembali ke Kalimantan dengan menyusup kapal perahu layar untuk menyeberang dari Jawa ke Kalimantan lagi.
menyeberang lautan, dan saat itu masih banyak tentara Jepang, guys. Beliau dengan gagah berani menyeberangi lautan yang dimana di situ ya dijaga oleh para penjajah pada saat itu. Nah, beliau pun berangkat pada tanggal 13 Oktober 1945 dan sampai 30 Oktober 1945. Wow, lama sekali di tengah lautan terombang-ambing itu, sekitar 17 hari di lautan. Baru sampai dari Jawa ke Banjarmasin dan akhirnya beliau sampai. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri pun menemui Abdurrahman Siddiq untuk memberikan pamflet kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 5 Mei 1946, Perjuangan Kalimantan Selatan pun mendirikan organisasi Laskar Saifullah namanya di Haruyan, dengan kegiatan untuk latihan perjuangan yang dipimpin oleh Hasan Basri sendiri. Kemudian pergerakan itu pun tercium oleh yang namanya penjajah Belanda, dan Laskar Saifullah pun dibubarkan. Namun beruntung Hasan Basri berhasil meloloskan diri lagi sehingga tidak tertangkap oleh sang penjajah. Hasan Basri pun pantang menyerah demi kemerdekaan. Beliau mendirikan organisasi lagi yang bernama Benteng Indonesia, dan organisasi ini sangat berkembang pesat pada saat itu. Dan pada tanggal 15 November 1948, Hasan Basri pun dihubungi oleh Letnan Asli Juhri dan Letnan Muda M. Murid untuk mendirikan Batalion Alri Divisi 4 di Kalimantan Selatan ini, guys. Kalsel pun melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun pada saat itu perlawanan tidak berjalan mulus. Yang katanya 17 Agustus 1945 itu sudah merdeka, namun di Kalsel itu belum. Karena adanya perjanjian Linggarjati tadi, Belanda masih mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan di luar itu masih berada dalam kekuasaan Belanda. Tetapi kegigihan Hasan Basri dan semangatnya untuk merdeka di Kalimantan ini tidak memperdulikan perjanjian Linggarjati itu. Melihat perjuangan Kalimantan yang semakin gencar dan semakin besar, pada 17 Januari 1948, kemudian Indonesia pun menandatangani perjanjian Renville lagi. Pemerintah pusat memerintahkan pada Hasan Basri untuk memindahkan kekuatan militernya ke Jawa. Namun tentu saja Hasan Basri dengan gagah berani menolaknya. Hasan Basri pun terus berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan. Konon Brigjen Hasan Basri ini selaku pemimpin memiliki juga kesaktiannya. Ketika beliau datang ke Alam Roh, di mana Alam Roh ini adalah sebuah tempat atau nama desa di Kalimantan Selatan, di mana di situ ada benteng perjuangan Alri Divisi 4 Kalimantan Selatan. Setiap dia datang ke Alam Roh ini, supaya Belanda tidak mengetahui persembunyian beliau, Hasan Basri menancapkan 4 bilah kayu bamban di sekitar desa tersebut, di ujung-ujung desa tersebut sebagai perisai atau pelindung. Dan Belanda pun, para penjajah pun tidak melihat bahwa di situ ada desa di mana di dalamnya ada Hasan Basri tadi. Konon tempat tersebut banyak nyamuk karena hutan dan rawa. Ketika Hasan Basri datang menancapkan 4 bilah kayu itu, maka desa pun aman dari nyamuk. Nyamuk saja tidak bisa masuk, apalagi manusia. Cerita tentang Alam Roh ini ada di video sebelumnya ya guys. Kemudian setelah perjuangan tanpa henti, Kalimantan Selatan pun berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Mei 1949. Baru Kalimantan merdeka, atau dikenal dengan Proklamasi Kalimantan.
Kemudian selesai perang kemerdekaan, Hasan Basri pun melanjutkan pendidikan agama tentunya ke Universitas Al-Azhar. Kemudian diteruskan di American University Kairo. Nah, oke guys, itulah cerita kita tentang Hasan Basri ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.